Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusak yang mengangkat tema tentang menghadapi atau kiat-kiat menghadapi kesulitan hidup, insya Allah. Jawaban-jawaban dari guru kita ini akan melengkapi pemahaman kita bahwa bisa jadi kesulitan hidup yang kita alami, yang sedang kita jalani adalah cara Allah untuk mematangkan kualitas keimanan dan sekaligus ketauhidan kita. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Heri yang akan dijawab oleh Habib Maki. Silakan Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kiai yang dirahmati Allah selamanya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa dipertemukan di sini dan saya bisa memberikan suatu pertanyaan. Mudah-mudahan pertanyaan ini mewakili orang-orang Bandung. Pak Kiai, kita berusaha dari remaja sampai sekarang, usahanya cukup dan cukup. Tapi di cukup ini cuman ya kalau bahasa Sundanya tuhya gitu ya, butuh aya. Cuman untuk meningkatkan lebih menaik lagi, perasaannya itu susah gitu ya. Apalagi dengan kehidupan sekarang, dengan kesulitan yang ada sekarang, dengan kebijakan-kebijakan pemerintah seperti kenaikan BBM ini, itu masyarakat merasa gimana gitu, terutama saya pribadi gitu ya. Pedagang, Bapak sebagai pedagang juga? Ya, nah untuk mengadu, kita harus mengadu ke siapa gitu ya. Tapi kita pengen dengan jalan yang lurus, dengan jalan secara islami. Baik. Itu aja. Terima kasih Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abi Maki, cukup jelas pertanyaannya Abi? Insya Allah. Insya Allah ya, silakan Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam keadaan situasi yang ada kemungkinan. Iya, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan dengan keadaan yang saat ini terjadi. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kita lihat daripada secara agama yang ada. Untuk keadaan yang ada. Tadi digambarkan oleh Kiai Asep Anom dengan mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu sudah yakin mutlak. Yang kedua, punten yang harus dipegang baik-baik oleh kita semuanya dalam suasana yang seperti ini, dalam keadaan seperti ini adalah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, tafaul dan husnudzan. Tafaul itu beroptimis. Iya, optimis lalu disertakan dengan husnudzan, itu yang ada. Ini poin pertama. Sampai kalau Rasulullah SAW ketika berkenalan, pasti Rasulullah tanya nama. Lalu ketika namanya tidak bagus, Rasulullah ganti. Kenapa? Karena akan menjatuhkan daripada nama ataupun doa tadi sendiri dalam nama. Siapa namanya? Dengan mengatakan nama saya Hazina. Ganti. Dengan apa? Farihah. Dengan apa? Nama saya Hazina. Hazina itu sedih. Ganti. Jangan itu. Kenapa? Untuk menumbuhkan tafaul. Kalau semua mengatakan ini kayaknya susah terus, ini kayaknya susah terus, kayaknya susah terus. Seperti itu, ana in the dhanni abdi bi, aku akan selalu berada dalam prasangka hambaku. Coba semua tafaul, ia beroptimis dan husnudzan, ini pertama. Kedua, walau bagaimanapun usaha jangan pernah berhenti. Apapun, ingat ya, kalimat yang diucapkan usaha ini semua pernah mendengar kata-kata man jadda wa jada, sering mendengar. Siapa yang bersungguh-sungguh Allah akan memberikannya sesungguh-sungguh apa yang didapatkan, ataupun usaha seperti apa itu yang didapatkan. Jangan pernah menyerah dalam arti kata usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Teruskan, jangan pernah menyerah dalam melakukan punten usaha ini. Tetap untuk melakukannya. Kenapa? Subhanallah. Ketika dengan usaha yang dilakukan kalimatnya. Tapi kenapa ya? Saya masih begini, saya masih begini. Punten. Kalimat yang indah, lihat bagaimana seseorang wanita yang anaknya kehausan, padahal di situ nggak mungkin ada air, nggak mungkin ada tumbuh-tumbuhan, tapi optimis lalu husnudzan meminta kepada Allah, dia lari, sofa marwah, keluar apa? Zam-zam. Mudah-mudahan ada zam-zam yang indah di Indonesia ini. Dengan cara berbagaimana apapun, iya. Kenapa? Lihat kejadian ini. Dengan mengatakan kalau mau nih begitu, aduh bayi nangis, aduh di sini nggak ada apa-apa, air nggak ada, tandus, udah diam aja, nyerah. Tidak, Islam tidak demikian.
dengan menyatakan kata-kata yang indah, wahai negeri Indonesia. Iya, punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, tetap usaha apapun yang dilakukannya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, doa, tawakal terus dikerjakan. Dan punten, tanpa harus lama-lama juga kita untuk dengan mengatakan sampai kapan, sampai kapan, sampai kapan. Batasan sabar itu tidak ada. Namun dengan doa yang kuat, husnudzan, tafaul, Allah akan rubah semuanya. Dengan punten, kalimat yang indah digambarkannya, kata-kata yang unik sekali. Nggak usah takut kita ini dengan kelaparan, karena kita adalah hamba Allah yang maha kaya. Kita tidak perlu takut dengan siapapun, dengan apapun. Karena kita adalah hamba Allah yang maha gagah. Kita tidak perlu khawatir untuk menghadapi suasana, keadaan apapun. Karena kita adalah hamba Allah yang maha aziz, Ghaffar, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq. Ini adalah yang harus diterapkan dalam diri kita. Jadi kalau mengatakan apa yang harus dilakukannya ya? Punten, setan ini bukan menjauhkan rizki daripada kita, tapi setan menghajar apa? Zon kita untuk selalu berprasangka buruk. Ibu akan dapat rizki, bukan rizkinya dijauhkan, bukan. Tapi apa? Rizkinya biar tidak dapat, caranya apa? Caranya hajar dengan suudzon, hajar dengan apa namanya? Tidak ada optimis, tapi apa? Adanya pesimis. Akhirnya apa? Dia nggak mau bergerak. Dan apa artinya? Dia tidak mau berjalan. Dan apa artinya? Rizkinya hilang. Itu yang harus dilakukan. Dan punten, tetap doa pada Allah Subhanahu wa taala. Saatnya dengan mengangkat kalimatnya, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, hadiahkan kepada kami untuk melihat yang hak itu adalah hak, dan kami bisa mengangkat yang hak itu, dan perlihatkan kepada kami yang batil adalah batil, agar kami bisa menjauhkan daripada yang batil ini. Kenapa? Karena seakan-akan apabila keliru yang hak jadi batil, batil akan tetap menjadi hak. Kelihatannya punten, rasa-rasanya akan sulit, kita ini akan keluar daripada kesulitan yang dihadapi oleh kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah Habib, kalau kita kaitkan untuk memahami hal yang disebut dengan rizki, seringkali yang suka membuat kita gelisah adalah kok rizki saya seperti ini, hanya seperti ini. Ada di lain sisi Allah memang mencukupkan, di lain sisi Allah melebihkan. Lantas memahami pertanyaan Pak Heri tadi, kita kaitkan dengan bahwa manusia telah ditakar masing-masing rizkinya seperti apa ya? Masya Allah, benar, iya. Manusia ini telah ditakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang pertama, kita nggak tahu takarannya seperti apa. Kita nggak tahu takarannya, maka takaran ini akan didapatkan oleh kita sesuai dengan usaha kita. Kadang-kadang kan udah ditakar rizki saya seperti ini. Akhirnya ketika kita mengatakan rizki kita sudah ditakar oleh Allah, bukan berarti kita cukup dengan apa yang ada. Kalimat dengan cukup apa yang ada itu artinya adalah tidak mau bekerja lagi. Ketika masih mampu untuk bergerak, bergerak. Kenapa? Yang paling mulia adalah orang yang bergerak mencari nafkah. Tapi lebih mulia lagi, mencari nafkahnya itu bukan untuk dirinya, tapi untuk berbagi. Itu kenyataan yang sangat luar biasa. Dan hati-hati, ini pun harus disampaikan. Lagi musim seperti ini, kadang-kadang orang mendaftar diri untuk menjadi orang yang tidak mampu agar mendapatkan apa? Bantuan. Hati-hati, punten, melalui mimbar damai Indonesiaku, siapa yang merasa dirinya mampu lalu mendaftar mengatakan dirinya tidak mampu, saya meminta begini, yang dia pinta seakan-akan dia sedang meminta punten kerikil api neraka. Rasulullah mengatakan ka'annahum yas'alunal jamarah, dia ini seperti meminta apa? Api neraka. Kenapa? Punten, ada hak yang lebih berhak untuk mendapatkannya. Jadi jangan pernah merasa mengatakan saya tidak mampu, saya tidak mampu. Jika mampu, biarkan orang yang tidak mampu untuk mendapatkannya. Itu pun penting untuk kita sampaikan. Terima kasih Abi. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Hani yang akan dijawab oleh Kiai Asep Anom. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani dari Majelis Ta'lim Anihayah Bandung. Izin Pak Ustadz mau bertanya. Seperti yang telah Bapak Ustadz sampaikan bahwa dunia adalah tempatnya lelah, capek, dan kesulitan. Nah, ketika kita ingin keluar dari kesulitan, selain rasa sabar, tawakal, juga ketenangan jiwa, tadi Bapak Ustadz bilang juga bahwa kita itu harus meningkatkan ketakwaan. Dan ada yang namanya sebenar-benarnya takwa. Nah, pertanyaan saya, takwa yang seperti apa yang disebut sebenar-benarnya takwa?
Mungkin itu Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ibu Hani, terima kasih. Kiai Asep, silakan. Takwa yang sebenar-benarnya itu wujudnya seperti apa? Baik, tadi takwa itu ada berapa? 1, takwa rada benar. 2, takwa benar. 3, takwa sebenar-benarnya takwa. Yang bagaimana wujudnya, kata Mas Agung. Takwa yang sebenar-benarnya takwa itu. Kalau takwa yang pertama, takwa yang paling rendah. Sanggup menjaga iman dari kemurtadan. Walaupun hidupnya masih serba suka ataupun serba kagak. Itu yang pertama. Yang kedua ada takwa yang benar. Wujudnya seperti apa? Imtitsalu awamirillah wajtinabun nawahi. Sanggup melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu namanya takwa yang benar. Takwa itu begitu. Tidak dicampur-campur gitu. Kemudian yang ketiga ada takwa sebenar-benarnya takwa. Ini yang diinginkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Modelnya seperti apa? Wujudnya seperti apa? Takwa sebenar-benarnya takwa itu. Takwa sebenar-benarnya itu di samping sanggup menjaga iman, di samping sanggup melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, sanggup menjaga hatinya dari lupa kepada Allah. Ini yang disebut oleh Nabi at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Di mana, Bu? Nabi berisyarat begini. Nah, ini apa ini? Telunjuk ini. Nah, yang ditunjuk oleh Nabi adalah ini hati. Kata Nabi, takwa itu di sini. Allah itu tidak melihat wajah kamu. Allah tidak melihat bodi kamu. Allah tidak melihat rupa kamu. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ini yang dilihat oleh Allah itu ini. Lalu yang takwa yang sebenar-benarnya itu bagaimana? Takwa yang sanggup menjaga hatinya dari lupa kepada. Makanya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, beliau mengatakan fal wajibu alal insani tolabu hayatil qalbiyil ukhrawiyyi min ahli talqin gitu. Itu beliau mengatakannya begitu. Wajib bagi manusia, kata Tuan Syekh, menghidupkan hati. Menghidupkan hati itu maksudnya bagaimana? Menzikirkan hati. Kalau hati yang tidak berzikir itu hati yang mati. Hati yang berzikir itu hati yang hidup. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, wajib bagi manusia menghidupkan hati. Dari mana kita bisa menghidupkan hati kita? Min ahli talqin, kata Nabi. Kata Syekh Abdul Qadir, dari ahli talqin. Lalu siapa ahli talqin itu? Orang yang hatinya selalu zikir kepada Allah. Kan Rasulullah dalam kitab berjanji dikatakannya begitu. Rasulullah matanya tertidur tapi hatinya selalu bangun. Kayak kita mah kadang-kadang kebalik. Matanya bangun, hati nama. Nah itu. Baik. Makanya hidupkan hati kita yang mati ini. Hidupkan dari siapa? Min ahli talqin. Kalau zaman dulu ahli talqin itu Rasulullah Muhammad. Kalau Rasulnya tidak ada, siapa ahli talqin di zaman sekarang yang bisa menghidupkan hati kita? Karena kita ditalqin oleh Rasul tidak mungkin. Betul tidak? Makanya Rasulullah mempercayai orang setelah beliau wafat, beliau mempercayai orang setelahnya terus sampai akhirnya pada zaman kita ada ahli talqin yang sanadnya terus nyambung sampai kepada Rasulullah Muhammad. Dari beliaulah kita belajar menghidupkan hati agar hati ini hidup, zikir kepada Allah supaya apa? Supaya kita bisa merasakan takwa yang sebenar-benarnya. Takwa. Jangan salah, meningkatkan kualitas takwa itu adalah salah satu bagian dari usaha kita. Tapi bukan usaha lahiriah itu mah. Itu namanya usaha batiniah. Ketika pintu bumi sudah sulit untuk diketuk, ketuklah pintu langit. Demikian. Jadi kita membutuhkan mursyid di sini Kiai ya. Nah. Baik, selanjutnya pertanyaan akan disampaikan oleh Ibu Aliyah. Ibu Aliyah, silakan berdiri.
Gini aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Alia dari Masjid Taklim Al-Muhibbah Asyidik Cikeas. Yang saya tanyakan, bagaimana cara menenangkan hati agar bisa selalu belajar mensyukuri hidup dalam segala hal, terutama dalam kondisi saat ini. Baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya adalah menenangkan hati. Insya Allah kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku.